tahu karena aku sahabatmu. Air di danau ini akan tetap warna biru tua bening karena dalamnya tetap bening walau lumpur yang terbawa aliran sungai dari utara tumpah ruah ke dalamnya. Luas danau ini dengan cepat akan menetralisir keruhnya lumpur yang tumpah. Angin dingin selalu berhembus sepoi-sepoi sepanjang waktu. Dedaunan yang lepas karena tua banyak berserakan di pinggiran. Tidak ada yang berubah. Sejak kita kecil dulu berenang di sana. Sudah 15 tahun sejak aku mengenalmu. Ketika aku baru pindah kemari karena ayah ditugaskan di sini. Aku sudah 1 jam duduk di pinggiran dermaga kecil yang menjuntai ke danau, menemanimu tanpa satu kata pun terucap dari bibirmu. Andini, kataku mencoba membuka pembicaraan. Bolehkah aku menasihatimu? Kupegang tangannya, mencoba memberi kekuatan pada hatinya yang kuyakin sedang galau. Andini menatapku, jauh ke dalam mataku, seolah-olah ia ingin menumpahkan semua gundah gulananya di hatinya. Sesungguhnya aku tidak tahu persis apa yang berkecamuk di dadanya. Aku hanya mendebak-debak saja. Tapi kalaunya hati seorang gadis muda seusia Andini pasti tidak jauh dari masalah cinta, entah kepada siapa. Andini, boleh ku sampaikan nasihatku dalam bentuk puisi? Kataku melanjutkan. Mungkin ini dapat menghiburmu dan memberi secercah sinar bagi kesusahan hatimu. Aku mencoba menebak penyebab gundah gulana hati dari tingkahmu dan tatapanmu sejak bertemu kemarin. Walau kamu tidak mengatakan apa-apa padaku, tapi aku yakin pasti masalahnya pada Dewa Amor yang menghujam hatimu. Ya, aku memang baru sampai kemarin dan Andini menelponku, meminta bertemu hari ini di tepi danau ini. Aku lagi liburan semester dan bermaksud mampir beberapa hari menemui Andini, sahabatku, sebelum pulang ke kampungku di Barastagi. Ayahku sudah pensiun dan kini berkebun di kampung. Ku genggam erat jemarinya dan ku katakan, dengarkan puisi dan resapi setiap katanya. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai membacakan bait-bait puisi Khalil Gibran kepadanya. Perlahan karena aku ingin Andini dapat mencerna setiap kata dari puisi yang kubacakan. Semoga tebakanku tepat dan dapat membantunya. Aku bicara perihal hati, karya Khalil Gibran. Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam. Dan apabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya, walau pedang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Dan kalau dia bicara padamu, percayalah padanya, walau suaranya bisa membuyarkan mimpi-mimpimu bagi angin utara mengobrak-abrik taman. Karena sebagaimana cinta memahkotai engkau, demikian pula dia menyalibmu. Sebagaimana dia ada untuk pertumbuhanmu, demikian pula dia ada untuk memangkasmu. Sebagaimana dia mendaki kemuncakmu dan membela mesra ranting-rantingmu dan paling lembut yang bergetar dalam cahaya matahari. Demikian pula dia akan menghujam ke akarmu dan mengguncang-guncang di dalam cengkraman mereka kepada kami. Laksana ikatan-ikatan dia menghimpun engkau pada dirinya sendiri. Dia mendebah engkau hingga engkau telanjang. Dia mengetam engkau demi mendebaskan engkau dari kulit arimu. Dia menggosok-gosokkan engkau sampai putih bersih. Dia merembas engkau hingga kau menjadi liar. Dan kemudian dia mengangkat engkau ke api sucinya, sehingga engkau bisa menjadi roti suci untuk pesta kudus Tuhan. Semua ini akan ditundaikan kepadamu oleh Sang Cinta, supaya bisa kau pahami rahasia hatimu, dan di dalam pemahaman dia menjadi sekeping hati kehidupan. Namun apabila dalam ketakutanmu kau hanya akan mencari kedamaian dan kenikmatan cinta,
maka lebih baiklah bagimu kalau kau tutupi ketelanjanganmu dan menyingkir dari lantai penebah cinta. Memasuki dunia tanpa musim, tempat kau dapat tertawa, tapi tak seluruh gelak tertawamu, dan menangis, tapi tak sehabis semua air matamu. Cinta tak memberi apa-apa kecuali dirinya sendiri, dan tiada mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki, pun tidak ingin dimiliki, karena cinta telah cukup bagi cinta. Apabila kau mencintai, kau takkan berkata, Tuhan ada di dalam hatiku. Tapi sebaliknya, aku berada di dalam hati Tuhan. Dan jangan mengira kau dapat mengarahkan jalannya cinta. Sebab cinta, apabila dia menilaimu memang pantas, mengarahkan jalanmu. Cinta tak menginginkan yang lain kecuali memenuhi dirinya. Namun apabila kau mencintai dan terpaksa memiliki berbagai keinginan, biarlah ini menjadi aneka keinginanmu, meluluhkan diri dan mengalir bagai kali yang menyanyikan melodi bagai semalam, mengenali penderitaan dari kelembutan yang begitu jauh, merasa dilukai akibat pemahamanmu sendiri tentang cinta, dan menetes darah dengan ikhlas dan gembira, terjaga di kala fajar dengan hati seringan awan, dan mensyukuri hari haru penuh cahaya kasih. Istirahat di kala siang dan merenung kegembiraan cinta yang meluap-luap. Kembali ke rumah di kala senja dengan rasa syukur, dan lalu tertidur dengan doa bagi kekasih dalam hatimu dan sebuah kitab puji pada bibirmu. Kulihat mata Andini sedikit berbinar, bibirnya tertarik sedikit, pertanda ada respek positif dari puisi yang ia dengar. Tanganku masih menggenggam jemarinya, berharap ia akan berbicara. Bagaimana Andini? Adakah puisi tadi dapat sedikit mencerahkan hatimu? Tanyaku. Ia hanya diam, tetapi sedikit tersenyum senang. Cukup bagiku karena ada respek dari puisi yang kusampaikan. Bolehkah aku membaca satu puisi lagi, Andini? Tanyaku. Ia mengangguk tanpa berusaha melepaskan genggamanku pada jemarinya. Lalu aku kembali membacakan puisi selanjutnya dari Khalil Gibran. Kisahku, dengarkan kisahku, dengarkan, tetapi jangan menaruh belas kasih padaku, karena belas kasih menyebabkan kelemahan, padahal aku masih tegar dalam penderitaanku. Jika aku mencintai, cinta kita bukan dari kita, juga bukan dari kita. Jika kita bergembira, kegembiraan kita bukan berada dalam diri kita, tetapi dalam hidup itu sendiri. Jika kita menderita, kesakitan kita tidak terletak pada luka kita, tapi dalam hati nurani. Alam. Jangan anggap bahwa cinta itu datang karena pergaulan yang lama atau rayuan yang terus-menerus. Cinta adalah tunas pesona jiwa, dan jika tunas itu tercipta dalam sesaat, ia takkan tercipta bertahun-tahun atau bahkan dari generasi ke generasi. Wanita yang menghiasi tingkah lakunya dengan keindahan jiwa dan raga adalah sebuah kebenaran yang terbuka dalam rahasia, yang hanya dapat difahami melalui cinta, hanya dapat disentuh dengan kebaikan. Ketika kita mencoba untuk menggambarkannya, ia menghilang bagai segumpal uap. Kutatap matanya dengan sendu. Kulihat pipinya sedikit merona. Itu pertanda bahwa kalau hatinya berhubungan dengan cinta. Sesaat kurasakan Andini menarik tangannya dari genggamanku. Ia menatap mataku dan tersenyum padaku seraya berkata, Bram, terima kasih ya untuk puisinya. Aku sungguh terhibur. Gundaku sedikit terobati, Bram. Antar aku pulang ya, katanya sedikit manja. Panjang jalan kami tidak berbicara, tetapi kulihat perubahan yang sangat jelas di rona wajahnya. Ia tidak lagi murung, tapi
Tapi ia tetap tidak bicara apa-apa. "Besok ku telepon ya," katanya sebelum menghilang di balik pintu rumahnya. "Iya," jawabku senang. Dalam sini aku menginap di rumah Pak Togar. Keesokan harinya, aku menerima sebuah amplop dari Pak Togar. Tadi pagi Andini kemari mengatakan amplop ini. Ia bilang tolong berikan sama kamu, kata Pak Togar datar. Pak Togar sudah tahu aku bersahabat sedari kecil dengan Andini. Kami selalu bersama sampai kami SMA. Andini juga dekat dengan keluarga Pak Togar. Dalam amplop itu ada sejadah kertas dengan tulisan kecil yang berisikan puisi dari Khalil Gibran. Asia biruku, biru, aku ingat sangat dirimu menatap mataku dengan lembut dan berkata bahwa cinta merupakan makarya indah penuh makna yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan hati yang terdalam. Biru, ternyata dirimulah yang membuatku kembali membuka hati yang tertutup rapat oleh serpihan luka lama terpendam, membuatku dapat melupakan semua keraguan jiwa dan lebih merasakan hangatnya cinta. Biru, kau mampu memberi warna yang berbeda di setiap sisi lemahku, membuatku tertawa, tersenyum, dan lebih semangat menjalani hari-hari bersamamu. Kau juga memberi rasa tenang, damai, dan juga cinta di sampingmu, dan segala kekuranganku, kau memang spesial di hatiku. Kau juga inspirasi di setiap langkah-langkahku. Biru, kau sungguh membuatku bersyukur karena memilikimu, memberi sejuta rasa yang untuk menghargai cinta dan indahnya kehidupan. Sesaat ku tersenyum. Puisi ini dulu pernah kutulis di buku hariannya Andini. Di lembar pertamanya, ketika Andini memintaku menulis sesuatu sebagai kata pembuka di buku hariannya yang baru. Aku ingat ketika itu kami sama-sama baru lulus dari SMP. Di lembar kedua ada satu puisi lagi dengan gambar hati yang tertusuk anak panah Dewa Armor. Jatuh cinta padamu, mempesonanya kamu, menginginkan senyummu, menghiasi raut wajahmu, mendiamkan detak jantungku. Mataku jadi pencuri senyummu yang menghantam jantungku, bingung tak menentu dengan kehadiranmu. Mungkinkah menerimaku? Ku takut kehilanganmu bila ku tahu perasaanku yang jatuh cinta padamu. Tiba-tiba ponselku berdering dan ku dengar suara yang tidak asing lagi di seberang sana. "Bram, sudah terima puisiku?" tanya Andini. Belum sempat aku menjawab, Andini sudah bertanya lagi. "Bram, apakah kamu sudah tahu apa yang membuat hatiku galau selama ini?" Dan belum sempat aku menjawab, Andini sudah bicara lagi. "Ya Bram, kamulah yang membuat hatiku galau selama ini. Adakah kamu merasakannya, Bram? Aku di luar," kata Andini, lalu telepon mati. Aku pun bergegas menuju teras depan, dan kulihat Andini berdiri di sana menatapku. Aku lalu mendekatinya, tersenyum kepadanya. Setelah aku begitu dekat, lalu kupegang jemarinya dan kukatakan, "Aku juga merasakan yang sama, Andini. Aku telah jatuh cinta padamu semenjak dahulu, sejak kutulis puisi rahasia biruku di buku harian."